Nah, kita cek pada kasus HTI gitu. 3 alasan itu tidak muncul pada kasus penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang didalihkan oleh pemerintah sebagai kegentingan yang memaksa sehingga harus turun Perpu tadi dalam rangka mengatasi persoalan kegentingan HTI. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum puan dan tuan, dimanapun saudara berada. Pada hari ini di tanggal 9 Agustus 2021, mestinya bertepatan besok itu untuk berbincang-bincang dengan seorang advokat ya, pejuang khilafah. Wah, itu keren banget ya, di mana-mana jualannya ya, dalam tanda kutip, itu sistem pemerintahan Islam yang dikatakan sempurna, sempurna, sempurna. Wah, itu di mana-mana begitu ya. Nah, tidak lain siapa yang berada di samping saya ya, samping hadap saya, di depan saya ini adalah Ustadz Khosinuddin ya, Ahmad Khosinuddin. Juga punya channel namanya Ahmad Khosinuddin Channel, betul ya? Betul. Dan beliau juga punya channel. Mudah-mudahan ini tak tayang juga di channel Suteki. Ya, Ustadz, setahu saya waktu rame-rame ya ada upaya untuk membubarkan, dalam arti mencabut Badan Hukum HTI itu, Ustadz termasuk salah satu advokat ya, kumpulan dari advokat disebut dengan 1000 advokat bela HTI. Nah itu. Dari sisi hukum terutama ini, mungkin nanti diserempetkan ke persoalan politik, oke. Tapi saya ingin mengetahui lebih lanjut ya, lebih khusus itu mengenai sebenarnya tadi ya, kalau saya sebut sebagai Perpu ini sebagai shortcut ya, Perpu Ormas ya, shortcut. Perubahan dari Undang-Undang Ormas menjadi Perpu Ormas itu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemerintah kok kedereng kalau daerah orang Jawa ya. Jadi nafsunya itu besar untuk menerbitkan Perpu Ormas itu. Apa sebenarnya yang genting di negara ini? Ya, pertama kita harus lihat secara legal formal, memang pemerintah memiliki kewenangan ya untuk menerbitkan apa yang disebut dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi motif dibalik tadi penerbitan Perpu itu mungkin tadi yang ditanyakan. Namun sebenarnya secara objektif juga Perpu tadi juga secara hukum bermasalah. Kami juga sudah menggugat di Mahkamah Konstitusi, meskipun akhirnya juga kandas. Karena begini, di ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memang Presiden itu diberi kewenangan untuk menerbitkan Perpu ya, dalam ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak, sekali lagi bro, bukan berkewajiban ya, berhak menerbitkan Perpu. Filosofisnya bagaimana? Artinya kalau berhak itu tidak selalu diambil opsi tadi. Berbeda dengan berkewajiban, berarti harus mengambil Perpu dalam rangka untuk mengatasi persoalan kegentingan tadi begitu. Itu yang pertama, dan kemudian juga dikuatkan di ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, meskipun undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2018, tapi tetap substansi tentang Perpu di ketentuan pasal 1 angka 4 ini tidak berubah, sama. Jadi Presiden diberi kewenangan untuk menerbitkan Perpu. Sejalan dengan itu kan di pasal 7 juga ada hierarkinya, hierarki perundangan di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu kan ada Perpu garing Undang-Undang garis miring Perpu. Jadi secara formal memang itu punya kewenangan Presiden. Namun kan kewenangan tadi tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang. Exactly. Ya, agar tidak sewenang-wenang, sebelumnya tidak ada ukuran objektif apa sih yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa. Kalau zaman dulu kan suka-suka presiden, dekrit. Nah, sekarang kan nggak ada produk hukum dekrit, adanya Perpu tadi. Alasan Kamtibnas, alasan stabilitas nasional, dekrit. Di dalam undang-undang kita, konstitusi memang tidak ada penjelasan, karena konstitusi tentu tidak memuat penjelasan. Tapi kemudian ada penjelasan yang menjadi ukuran atau parameter objektif untuk menilai
apakah suatu produk Perpu tadi sudah sejalan dengan tujuan untuk mengatasi kegentingan atau tidak. Di putusan MK nomor 132/DUU/7 tahun 2009 itu jelas. MK memberi ukuran parameter agar presiden tidak sewenang-wenang. Betul. Ya. Apa syarat kegentingan memaksa tadi? Pertama, ada keadaan kegentingan yang memaksa yang harus diselesaikan melalui undang-undang. Kalau kegentingannya cuma merubah IMB, tidak perlu undang-undang. Perwal saja cukup, misalkan. Pergub saja cukup, misalkan. Betul. Gitu. Maka kegentingan tadi harus kegentingan yang hanya bisa diselesaikan dengan undang-undang. Yang kedua, undang-undang tadi belum ada gitu. Tadi ada kekosongan hukum dalam arti undang-undang gitu ya. Undang-undang itu belum ada redaksi tambahan. Atau kalaupun ada, belum lengkap. Belum memenuhi apa yang bisa menyelesaikan kegentingan tadi. Ada juga yang narasi bahwa kalaupun ada itu tidak bisa secepat mungkin untuk menyelesaikan. Itu syarat yang ketiga. Kalau ditempuh dengan proses perundangan yang normal lewat DPR, prolegnas itu kan lama sekali. Persoalannya harus ada. Nah, 3 alasan tadi. Nah, kita cek pada kasus HTI gitu. 3 alasan itu tidak muncul pada kasus penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang didalihkan oleh pemerintah sebagai kegentingan yang memaksa sehingga harus turun Perpu tadi dalam rangka mengatasi persoalan kegentingan HTI. Pertama, kegentingan di tingkat undang-undang. Apa kegentingannya? Kalau kegentingannya pada akhirnya kan digunakan untuk mencabut pihak-pihak HTI ya. Betul. Itu sudah ada aturannya. Ya ada, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Kemudian dirubah dengan Perpu nomor 2 tahun 2017. Jadi untuk termasuk yang kekosongan tadi sudah gugur ya? Kalau pertanyaannya kurang lengkap, lengkap sekali. SP1, SP2, SP3, pembekuan sementara selama 6 bulan. Baru diajukan permohonan pencabutan oleh jaksa ke pengadilan negeri. Bukan petun loh. Betul. Pengadilan negeri di mana domisili dari ormas itu berada. Sudah lengkap. Jadi kita melihat tidak ada urgensi begitu. Atau mungkin yang ketiga tadi, Tat. Apa itu? Karena tidak bisa diselesaikan secara cepat kalau menggunakan undang-undang yang sudah ada. Nah, kalau tidak secara cepat bukan kalau narasinya bahwa kita nggak ada norma itu mau kita adopsi di dalam produk legislasi yang dimaksud cepat itu sebenarnya. Atau mungkin pertanyaan begini, Tat, kenapa kok misalnya di undang-undang nomor 17 tahun 2013 itu prosedurnya itu begitu rigid, one by one, yang SP aja, SP1, SP2 dan seterusnya, sampai tadi jaksa mengajukan itu di pengadilan negeri. Itu sebenarnya latar belakangnya apa? Kok sampai rigid begitu? Itu apa? Ada game, Prof. Kalau kemudian sekarang di shortcut macam itu loh maksud saya itu sebenarnya latar belakangnya kenapa di Undang-Undang Ormas tahun 2013 itu sedemikian rigid. SOP-nya demikian, menurut saya ya itu justru yang mungkin demokratis sih Mas. Itu apa sebenarnya?